Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang dampak masif korupsi. Berbagai studi komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variabel-variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat ini. Dari hasil studi tersebut jelas terlihat berbagai dampak negatif akibat korupsi. Selanjutnya, ada berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang pertama, ada dampak ekonomi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancur yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama sejahteranya masyarakat. Nah, hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Selanjutnya ada dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan sering bertautan satu sama lain. Nah, dampak pertama itu dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin, yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, ada dampak tidak langsung terhadap orang miskin, yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi kelompok yang seharusnya diperuntukkan kegunaan kemajuan sektor sosial dan orang miskin melalui pembatasan pembangunan. Selanjutnya ada runtuhnya otoritas pemerintahan. Yang pertama, matinya etika sosial politik, tidak efektifnya perubahan dan perundang-undang, birokrasi tidak efisien. Selanjutnya ada dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya plutokrasi, dan yang keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Selanjutnya, ada dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama, fungsi pemerintahan mandul, dan yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Selanjutnya, ada dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kerawanan hak Hamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Yang kedua, lemahnya garis batas negara, dan yang ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Yang terakhir, ada dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan, dan yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Baik, mungkin sampai sini saja pemaparan materi yang sempat saya jelaskan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.